Di era globalisasi modern, yaitu khususnya dalam era kebangkitan mesin, ada salah satu isu terbesar ya dalam perkembangan peradaban dunia modern, yaitu adalah eksistensi manusia dan kemampuan untuk mampu bertahan untuk hidup layak dalam menghadapi persaingan kerja, menghadapi kebangkitan mesin robot dan mesin AI. Ini yang terjadi sekarang di semua tempat di seluruh dunia. Ketika perusahaan memutuskan mengadopsi teknologi robot, ketika perusahaan memutuskan mengadopsi teknologi artificial intelligence, maka tenaga kerja manusia yang tidak terampil tentu tidak akan dipakai. Apakah akan menciptakan masalah baru? Tentu, yaitu masalah pengangguran. Ketika perusahaan-perusahaan memutuskan memakai tenaga mesin robot, dalam ini robot fisik dan juga teknologi artificial intelligence, maka negara harus memperkuat social security mereka, karena tentu akan lebih sedikit tenaga kerja manusia yang dipakai, yang dijadikan pekerja oleh perusahaan, tetapi lebih banyak tenaga kerja robot yang akan dipakai oleh banyak perusahaan. Ini jika tidak dipikirkan secara serius, maka akan menjadi ancaman bagi kita semua. Akan terjadi pengangguran di mana-mana. Yang ini yang harus dipikirkan oleh setiap pemimpin di semua negara, baik negara maju dan juga negara berkembang. Plus itu ada hal yang lain yang kita lihat dari perkembangan pasar ketenaga kerjaan di seluruh dunia. Para the global capitalist, itu orang-orang yang ingin mengatur dunia, telah memberikan pesan yang jelas dengan adanya PHK massal, krisis pangan dan energi. Ya, jadi ada krisis pangan dan energi yang diciptakan. Jadi mereka memberikan pesan yang jelas dengan adanya PHK, krisis pangan dan krisis energi yang diciptakan. Ini membuat lebih banyak kita katakan bukan hanya pengangguran, tetapi juga kematian. Bayangkan dengan adanya krisis pangan, berapa juta orang yang akan meninggal dunia karena mereka tidak bisa mendapatkan akses pangan. Ini merupakan masalah besar, merupakan masalah kemanusiaan yang belum pernah kita alami. Mungkin di masa lalu kita pernah mengalami krisis pangan, banyak atau mungkin jutaan orang meninggal dunia, tetapi jangan sampai terulang lagi. Dunia sudah canggih, teknologi harus memberikan solusi. Dan juga ke depan ini diperkirakan akan banyak juga pandemi-pandemi baru yang akan terus muncul, ya seperti COVID-19. Jadi penanganannya ini tidak bisa sederhana, harus kerja keras, baik pihak kedokteran maupun pemerintah. Buatlah kebijakan yang tepat, sehingga ketika terjadi pandemi baru, kita bisa menciptakan zero condition, artinya keadaan yang aman tanpa adanya korban. Bahwa ada satu hal juga yang harus kita ingat, bahwa jumlah penduduknya yang besar harus dikurangi dengan skema bisnis panjang. Ini adalah bisnis dari pandemi yang dilakukan oleh para global kapitalis. Mereka ingin mengurangi jumlah penduduk dunia dengan skema bisnis panjang. Jadi ini yang harus benar-benar diperhatikan. Nah, ini berkaitan juga ada isu lain ya yang sangat relevan juga. Salah satu cara yang akan dilakukan adalah memindahkan orang dari kelas menengah dan kelas bawah untuk melakukan imigrasi. Bayangin, untuk melakukan imigrasinya kemana? Keluar bumi untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Kita lihat sekarang baik planet Mars maupun bulan itu akan diciptakan sebuah peradaban baru bagi manusia. Manusia arah bertahap mulai dipindahkan ke
kedua tempat itu, yaitu bulan dan planet Mars. Disinilah mereka mempunyai tujuan, karena itu juga berkaitan dengan skema bisnis jangka panjang yang belum pernah kita lakukan, bahwa model bisnis akan selalu berubah dan mereka telah merancang, mendesain, sehingga mereka ingin apa yang mereka lakukan itu mendapatkan hasil yang besar. Sementara proses kegiatan industri dan kegiatan ekonomi akan lebih banyak dilakukan oleh mesin robot dan mesin AI untuk menciptakan efisiensi bisnis dan juga menemukan sumber-sumber ekonomi baru. Jadi untuk mengurangi cost dari tenaga kerja manusia, maka akan banyak tenaga kerja robot dan juga artificial intelligence digunakan untuk menciptakan efisiensi bisnis. Mereka tidak ingin cost mereka terlalu besar, tetapi profit yang didapatkan sangat besar, dan juga menemukan sumber-sumber ekonomi baru di bumi. Tentu sumber-sumber ekonomi ini bisa barang tambang, pertanian, atau di laut, atau dimanapun. Yang penting menemukan sumber-sumber ekonomi baru yang bisa menunjang aktivitas bisnis mereka. Tentu mereka akan menggunakan teknologi dan juga riset. Jadi riset dan teknologi akan menjadi andalan untuk menciptakan kegiatan bisnis baru dengan menemukan sumber-sumber ekonomi baru. Ini adalah beberapa isu yang saya bahas pada hari ini. Jadi ya, kita juga harus berhati-hati karena ketidakpastian tetap ada, karena kemunduran peradaban juga pasti ada. Saya katakan kenapa ini kemunduran peradaban, karena kontribusi manusia untuk menciptakan peradaban baru itu hanya dimiliki oleh beberapa orang yang punya uang, yang punya kekuasaan, dan kebanyakan orang-orang yang tidak punya uang, yang tidak mempunyai akses kepada tingkat kekayaan, mungkin akan disingkirkan. Oleh karena itu perlu dicari cara-cara baru bagaimana menyelamatkan kehidupan kita. Saya Sependar dari Global Strategis mengucapkan terima kasih banyak.